Be strong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruf Lasko dari Sekolah SMA Muhajirin dari kelas 11 IPS, mata pelajaran geografi, dan hari ini saya akan menjelaskan persebaran barang tambang di Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam pengertian dan pemaparan apa aja sih barang persebaran tambang Indonesia itu, oke, inilah saya kasih contohnya. Ini adalah salah satu barang tambang atau gambaran barang tambang, itu adalah emas, perak, aluminium, dan lain-lain. Sebelum saya masuk ke pengertian lagi, saya akan menjelaskan tentang sedikit aja tentang persebaran barang tambang Indonesia. Barang tambang Indonesia bukan merupakan hal baru lagi, sebab sudah diketahui secara umum bahwa negara ini memang kaya akan berbagai mineral, logam serta batuan. Jadi wajar saja apabila kegiatan pertambangan Indonesia sangat tinggi. Terus Indonesia memiliki berbagai jenis hasil tambang juga dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor serta penggunaan. Pengertian persebaran tambang Indonesia. Ada berbagai jenis barang tambang Indonesia. Tapi tahukah Anda apa yang dimaksud barang tambang itu? Singkatnya, pengertian barang tambang adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui serta memberikan banyak manfaat bagi manusia. Terus, manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah pemanfaatan mineral bumi ini sangat luas di berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari jadikan bahan bakar, bahan baku industri, bahan baku suku cadangan kendaraan, bangunan, serta berbagai macam manfaat lainnya. Saat ini pemanfaatannya bukan hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tapi juga di negara lainnya. Ekspor berbagai mineral ini mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Dan ini adalah salah satu contoh persebaran tambang Indonesia. Dan apa aja sih persebaran tambangnya? Pertama ada batu bara. Batu bara merupakan mineral yang banyak ditemukan di lapisan bumi. Pemanfaatannya bisa sebagai lahan bakar, bahan baku industri, juga berbagai macam kegunaan lainnya. Seluruh wilayah Kalimantan Sumatera Barat, Tanjung Enim, juga Sungai Berau merupakan persebaran batu bara. Kedua adalah gas alam. Gas alam persebaran gas alam Indonesia meliputi wilayah Aceh, Bontang, Tangguh, serta Pulau Natuna. Pemanfaatannya sebagai pembangkit listrik LPG, bahan baku industri plastik, serta bahan baku kendaraan. Yang ketiga, minyak bumi. Minyak barang tambang Indonesia ini kebanyakan di wilayah Jawa dan Sumatera, seperti Laut Sumawe, Muara Enim, Cilacap, Majalengka, Sorong, serta Kalimantan. Dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan atau membuat plastik. Keempat, persebaran logam mulia ini banyak ditemukan di daerah timur Nusantara seperti Papua, Maluku, Sulawesi, maupun daerah Jawa serta Sumatera. Manfaatnya 52% dibuat di perhiasan, sisanya untuk bangunan, produk elektronik, juga makanan. 5. Perak. Barang tambang di Indonesia satu ini banyak ditemukan di wilayah Bengkalis, Cikotok, Meulebau, dan Raja Labong. Manfaatnya selain sebagai bahan baku perhiasan juga pembuatan alat-alat rumah tangga. Keenam, fosfat. Ini merupakan barang tambang dari persenyawaan pada kotoran kelelawar dan batu kapur. Persebarannya di wilayah Pulau Jawa seperti Bogor, Pangandaran, Jepara, Gombong, juga Rembang. Pemanfaatannya sebagai bahan baku industri pupuk. Yang ketujuh, intan. Wilayah persebaran tambang intan berada pada wilayah Kalimantan, seperti Martapura. Selain menjadi perhiasan, juga dibisikkan mata bor pada mesin karena sifatnya keras. Ke-8, platina. Barang Indonesia murni platina atau emas putih banyak ditemukan pada daerah Bengkalis, Riau, juga Martapura. Biasanya dimanfaatkan sebagai perhiasan, kontak listrik, alat pacu jantung, dan lain sebagainya. Ke-9, aluminium. Aluminium barang tambang Indonesia merupakan aluminium ditemukan pada wilayah Papua dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan peralatan memasak, mebel, juga dan lain-lain. Ke-10, gipsum. Pertambangan gipsum ditemukan di daerah Cirebon, Rembang, NTB, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Pemanfaatannya sebagian besar untuk industri keramik. Ke-11, nikel. Logam menggila satu ini terbesar pada wilayah Pulau Sulawesi seperti Sorako, maaf Bu Dewi, dan Pamala. Manfaatnya sebagai bahan campuran besi atau tembaga untuk menghasilkan perunggu atau kuningan. Ke-12, timah. Biji timah banyak ditemukan di daerah Pulau Bangka, Riau, Pulau Karimun, dan Manggarai. Biasanya dimanfaatkan untuk membungkus permen, rokok, coklat, dan lain sebagainya. Ke-13, logam. Logam kemerahan yang ditemukan dalam perut bumi ini bersebarannya di daerah Papua. Pemanfaatannya untuk industri konstruksi, pembuatan kapal, dan pipa air. Ke-14, marmer. Batu alam ini banyak digunakan sebagai bahan membuat keramik. Wilayah persebarannya meliputi Tulungagung, Banjarnegara, dan Angklung. Ke-15, belerang. Belerang merupakan unsur kimia yang umum biasa di daerah pegunungan dan gunung berapi, misalnya wilayah Dieng, Gunung Solok, Gunung Kerinci, dan lainnya digunakan untuk industri pupuk, plastik, atau cat. Ke-16, mangan. Mangan adalah logam transisi abu-abu yang sangat keras tapi rapuh. Wilayah persebarannya adalah Tasikmalaya, Kirpan, Martapura. Biasanya digunakan untuk campuran pembentukan baja atau batu materai. Ke-17, bauksit. Bauksit manfaatnya sebagai bahan utama untuk pembuatan aluminium dan dalam industri kimia.
Wilayah persebarannya Sumatera itu Riau, Kalimantan Barat, Bangka. Itu ke-18 batu kambing atau kapur merupakan jenis batuan yang terbentuk di seluruh wilayah perairan nol jernih, terutama yang hangat dan langka, pemanfaatnya sebagai bahan baku industri. Ke-19 aspal. Persebaran aspal meliputi bola beton, Permian, Wonokromo, dan Sulawesi Tenggara juga Jawa Timur. 20 biji besi. Biji besi kebanyakan ditemukan pada kawasan pegunungan atau dataran tinggi seperti Cilacap, Cilegon, Nongkana, Pulau Derawan, dan Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya, Bu Dewi. Mohon maaf jika saya kesalahan dalam PowerPoint atau kata-kata saya. Mohon dimaafkan. Saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Dewi. Be strong.